bahwa yang menyatakan bahwa setiap calon subjek itu ya berhak mendapat informasi terlebih dahulu dari penyelenggara penelitian mengenai, nah itu dia tadi kata saya, tujuannya ya, kemudian apa nanti digunakan kemana hasilnya untuk apa ya, kemudian jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, kemudian metode yang digunakannya, ya risiko yang mungkin timbul dan lain-lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan. Ya, di situ semua dipaparkan. Jadi di situ memang kita nyatakan bahwa ya identitas pribadinya itu akan dirahasiakan, ya, jadi tidak dibeber-beberkan kemana-mana gitu. Misalnya dia jadi orang nanti tahu, oh ternyata si Anu itu penyakitnya ini, gitu nggak boleh ya. Oh ternyata si Anu itu ternyata dia begini-begini ya, itu nggak boleh ya. Jadi dirahasiakan. Ya lanjut. Nah, tentu dalam melakukan penelitian itu ya relawan penelitian ataupun subjek itu mempunyai juga hak-hak ya yang harus kita junjung tinggi ya, kita hormati ya. Jadi apa itu? Salah satu haknya adalah memperoleh informasi yang jelas ya tentang berbagai aspek itu tadi ya. Juga selain dari yang tadi kita sebut tujuan ya, ini ya latar belakang, kegunaannya dan lain sebagainya. Tetapi juga dia wajib ya mempunyai hak itu memperoleh kompensasi ya atas kerugian waktu dan ketidaknyamanan ya. Kemudian juga ganti rugi dan perawatan bila mengalami efek samping yang mengganggu kesehatannya. Jadi itu memang harus dijelaskan di situ bahwa kita akan bertanggung jawab ya bila karena pada saat dia ikut di dalam penelitian kita itu dan oleh karena perlakuan dari penelitian itu ya dia mengalami hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Nah itu maka di situ menjadi tanggung jawab di situ dan peneliti, dan itu harus jelas ya dinyatakan di sana bahwa akan mengganti kompensasi ya atas kerugiannya waktu ya kan. Jadi kita harus ada ya uang imbalan tuh ada gitu. Jadi nggak ada nanti sebenarnya oh nanti ini money politik, oh nggak ada ya. Jadi artinya waktunya yang terbuang dan lain sebagainya, atau mungkin nanti dia waktu dia datang jangan pula nanti dia harus membayar sendiri ongkosnya, harus bayar sendiri makan siangnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu ngambil datanya waktu siang hari misalnya dan seperti itu. Jadi jangan sampai merugikan relawan ya, jangan sampai itu tadi kerugian waktu dan lain sebagainya. Ya lanjut. Nah kemudian juga dia mempunyai hak ya untuk memperoleh jaminan mendapat pengobatan standar ya. Jika bahan uji tidak memberikan respon dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi kita mau membandingkan obat ya, sehingga di situ nanti ya kita menggunakan yang standar dengan obat yang diteliti. Nah, kemudian obat yang diteliti ini tidak memberikan ini ya, tidak memberikan artinya memberikan manfaat buat dia gitu ya, sehingga nanti dia harus diberikan pengobatan standar yang memang sudah terbukti khasiatnya ya. Selain itu juga dia mempunyai hak jaminan kerahasiaan identitas ya dan informasi yang telah digali dari mereka secara profesional dan bertanggung jawab. Jadi kita mesti menjamin ya bahwa kita tidak membeberkan ininya ya, masalah ataupun kondisi dia kepada publik ataupun kepada orang yang tidak ada kepentingannya ya dengan penelitian. Ya, lanjut. Nah, kemudian ya kita kadang-kala melakukan penelitian pada subjek khusus dan ini memerlukan suatu pertimbangan ya yang seksama, misalnya pada penelitian pada anak-anak ya. Kemudian penelitian pada pasien gangguan jiwa ya. Kemudian penelitian pada perempuan hamil dan masa menyusui, penelitian pada manusia yang rentan, kemudian penelitian pada penduduk atau masyarakat dengan sumber daya terbatas. Nah ini kan tentu harus ada rambu-rambunya ya, karena ya kata orang dulu tuh, nggak boleh ya dilakukan penelitian ini pada orang hamil begini karena nanti dia bisa membahayakan janinnya dan lainnya sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga kita sangat minim ya mempunyai data yang diperoleh dari subjek hamil, wanita hamil gitu. Sehingga kalau terjadi sesuatu pada wanita hamil itu kita tidak punya data otentik tuh ya.
Nah, jadi artinya bahwa penelitian ini ya harus artinya ya perlu dilakukan gitu supaya nanti bisa digunakan untuk komunitas itu. Misalnya untuk pengobatan pada anak-anak ya, misalnya mengobati dengan obat tertentu gitu. Ya tentu harus dilakukan penelitian pada anak-anak lah. Supaya dia pas nanti hasil penelitian itu bisa diterapkan pada komunitas ataupun populasi yang sejenis sama gitu. Nah, itu juga misalnya penelitian pada pasien gangguan jiwa itu hanya boleh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan penggunaannya pada gangguan jiwa. Jadi nggak boleh misalnya kan, oh saya mau meneliti tentang diabetes gitu, tapi dipakainya nih orang-orang gangguan jiwa supaya jangan rewel, jangan gini, mau aja diapain gitu ya. Nah, terus kemudian dia mengambil data yang masalah ini diambilnya orang-orang gangguan jiwa dengan diabetes, tapi dia menelitinya khusus tentang diabetesnya, nggak boleh. Ya, jadi dia harus relevan dengan kondisi pasiennya itu gitu. Jadi kalau misalnya dia pada pasien gangguan jiwa, nah kalau kau meneliti ini diabetes, tentu pada kalangan itu juga. Misalnya ya, bagaimana kejadian interaksi obat, misalnya yang terjadi pada penggunaan obat diabetes oral dengan obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan jiwanya, misalnya ya. Nah, jadi kan nanti kan mungkin untuk gangguan jiwa dikasih obat, gitu ya, katakanlah obat A. Sementara untuk diabetesnya harus dikasih obat B. Nah, kemudian mau dilihat seperti apa ya kondisi interaksi yang terjadi di antara kedua obat ini gitu. Sehingga jadi kita punya data. Ya, nanti punya data pada orang gangguan jiwa itu, ya, jadi dia tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain yang nggak ada kaitan sama kepentingan dia. Gitu. Nah, seperti itu juga. Nah juga ini pada manusia yang rentan, ini ya sering nanti terjadi ini eksploitasi ya, karena nanti sangat miskin ya, kemudian bisa diperlakukan semaunya gitu ya, dikasih imbalan yang mungkin orang yang sangat susah ya. Nah, ketika dia dikasih misalnya gitu, ambil darah misalnya, wah ya 10 mililiter gitu, terus dikasih Indomie 2 kotak, oh seneng dia. Kenapa ya? Dalam kondisi ini ya, misalnya konflik, makanan nggak ada ya, ini semua kita seneng gitu ya. Nah, itu kan harusnya artinya itu eksploitasi ya. Kok 10 cc 1 mikroliter aja bisa jadi macam-macam penelitian tuh. Ya. Nah, makanya nanti yaitu untuk salah satu menghalangi hal-hal seperti itu, maka meskipun kau melakukan penelitian dan mengambil ataupun dari spesimen atau sampel yang sama, tapi untuk tujuan yang berbeda, maka untuk setiap tujuan yang berbeda itu kau harus mendapatkan ethical clearance dan PSP kalau misalnya menggunakan subjek manusia. Jadi tiap untuk kepentingan penelitian itu satu ininya. Nggak bisa misalnya, oh ini saya di sampel darah nih, ya 10 mililiter. Boleh saya pakai, oh saya mau lihat kadar ininya, oh saya mau lihat gambaran ini morfologis leukositnya. Saya mau lihat ini, nah itu cuma satu aja ininya, nggak boleh, ya. Jadi untuk setiap penelitian meskipun menggunakan spesimen yang sama dari yang sama, sumber yang sama, harus ya, tiap-tiap penelitian itu memperoleh ethical clearance ataupun PSP ya, untuk kepentingan penelitian tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini dia ya. Nah, persetujuan tertulis dapat dilakukan pada orang-orang yang misalnya ada keterbatasan di anak-anak ya. Pada anak-anak itu dapat dilakukan oleh orang tua atau ahli warisnya apabila manusia subjek penelitian tidak mampu ya melakukan tindakan hukum karena keadaan kesehatan atau jasmaninya sama sekali tidak memungkinkan untuk dapat menyatakan persetujuan secara tertulis atau telah meninggal dunia misalnya. Nah, jadi dalam konteks seperti itu ya itu bisa pakai ahli waris boleh ya. Misalnya pada orang-orang tua misalnya yang udah nanti dia udah lupa, daya ingatnya sudah ya sangat turun gitu ya. Nah, itu nanti kita mungkin bisa ya memperoleh persetujuan itu untuk menggunakan dia sebagai subjek itu dari orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya, jadi misalnya seperti orang misalnya kalau dia di panti jompo misalnya ya,
keluarganya mungkin udah nggak peduli sama dia dan lain tahu di mana keluarganya kita nggak tahu lagi. Maka orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya adalah yaitu pengasuh di panti jompo itu ya, di panti jompo itu. Dan kita boleh mendapatkan persetujuan atau PSP dari orang yang kita gunakan, orang jompo yang kita gunakan dalam penelitian itu dari pengasuhnya, pengasuh panti jompo tersebut. Itu kira-kira ya, paham ya? Ya, lanjut. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan hewan coba? Nah, jadi kadangkala kan kita harus ya melakukan penelitian ya menggunakan makhluk hidup utuh agar keseluruhan interaksi yang terjadi dalam tubuhnya dapat diamati dan dikaji. Seperti kamu tahu bahwa ada penelitian in vitro, ada penelitian in vivo ya. Kalau in vitro dia dipisahkan dari ininya, dari induknya gitu. Jadi organ terpisah gitu. Jadi misalnya mau lihat bagaimana pengaruh daun jambu biji misalnya pada kontraksi usus misalnya. Ya. Kenapa dia digunakan untuk anti mencret misalnya. Nah, untuk itu kan tentu logikanya anti mencret karena satu, karena dia mengurangi peristaltik ya, gerakan usus. Dua, misalnya karena dia mengurangi penglepasan mediator-mediator tertentu yang nanti akan menyebabkan peningkatan peristaltik misalnya. Nah, seperti gitu-gitu ya. Nah, maka jadi kita lakukan penelitian pertama sekali in vitro. Jadi kita ambil sepotong usus, kemudian kita rendam di dalam cairan fisiologis yang sesuai ya untuk itu. Nanti cairan fisiologis untuk usus nggak sama sama cairan fisiologis untuk uterus misalnya. Nggak sama cairan fisiologis untuk dari organ-organ lain misalnya itu. Jadi dia punya larutan fisiologis yang khusus ya. Nah, nanti kamu lihat ya, cari tuh larutan fisiologis, ada dejalon, ada Krebs, ada macam-macam. Kamu lihatlah itu ya. Nah, jadi itu digantung di situ, kemudian nanti kita intervensi ya, kita berikan injeksi dari larutan itu gitu. Nah, bagaimana itu kontraksinya naik seperti apa gitu ya. Toton dia misalnya naik misalnya. Nah, kemudian kita kasih ini untuk kan tadi supaya untuk obat mencret ya, jadi mengurangi peristaltik. Nah, apa yang mengurangi peristaltik? Itu barangkali entah antikolinergik misalnya gitu ya. Nah, kita masukkan misalnya ini prototip antikolinergik. Setelah itu kita masukkan ini yang menyebabkan cairan zat yang meningkatkan peristaltik itu misalnya. Nah, kemudian ternyata dia kurang misalnya ininya kontraksinya, maka kita bisa memprediksi bahwa dia mempunyai sifat misalnya antikolinergik. Nah, seperti gitu ya. Karena dia dikasih ininya dia berlawanan gitu. Kan kalau kolinergik kan nanti berarti ini. Nah, ketika dikasih antikolinergik, nah dia ini turun kan. Nah, jadi nanti kita lihat tuh ketika kita kasih obat yang ini sediaan alami mirip dengan mana dia gambaran kontraksinya tuh. Apakah mirip dengan antikolinergik, apakah mirip dengan muscle relaksan, apakah mirip dengan, nah itu nanti artinya kita bisa mendapatkan prediksi awal dari mekanisme kerjanya itu secara in vitro. Nah, kemudian nanti tentu in vitro itu kan ya terlepas ya dari pengaruh-pengaruh homeostasis lain, misalnya tidak ada pengaruh enzimatik, tidak ada pengaruh hormonal, tidak ada pengaruh. Nah, maka oleh karena itu dilanjutkan biasanya dengan penelitian in vivo ya. In vivo itu dilakukan pada makhluk pada yang utuh ya, makhluk hidup yang utuh gitu. Sehingga nanti di situ adalah pengaruh-pengaruh lain yang berjalan secara homeostasis tuh dia berjalannya di situ gitu ya. Nah, maka nanti makin jelas gitu kira-kira seperti apa ya ininya efeknya. Nah, itu ya tentu mempunyai suatu rangkaian penelitian ya yang bertahap gitu, untuk membuktikan sesuatu kondisi yang kita ingin buktikan ya. Dan kemudian keamanan dan khasiat obat perlu diteliti dengan menggunakan hewan percobaan dulu ya, sebelum penelitian layak dilanjutkan dengan mengikutsertakan subjek penelitian subjek manusia. Nah, itu ya memang seperti itu etikanya ya. Jadi kita nggak boleh tiba-tiba kita pakai untuk ini aja, langsung aja ya ke manusia gitu.
Nah, meskipun misalnya nih, bahwa katakanlah bawang putih itu dapat menurunkan kolesterol katanya gitu, ya kan? Nah, terus kamu bilang, oh kita kan tiap hari makan kolesterol, makan bawang putih. Yang kita makan itu 2 siung gitu loh, ya kan? Seperti kayak si Rudi Khairuddin, masukkan bawang putih 2 siung, bawang merah 4 siung, kemudian diiris-iris, nah gitu-gitu kan. Nah, sementara nanti kalau untuk menimbulkan kondisi yang menurunkan kolesterol, kita memerlukan misalnya 1 genggam ini bawang putih misalnya. Kau dikasih 1 genggam bawang putih apa enggak teler misalnya gitu ya. Nah, makanya itu enggak boleh langsung diberikan kepada manusia ya. Jadi harus ada dikaji pada hewan percobaan gitu ya. Nah, dan biasanya dosis pada hewan percobaan tuh ya dia lebih besar ya, dari dosis yang diinikan pada manusia. Tapi kan nanti kan biasanya itu kan per kilogram berat badan ya. Nah, sehingga nanti ya bisa sesuai dengan keperluannya. Ya, lanjut. Nah, jadi obat baru itu tidak boleh digunakan untuk pertama kali langsung pada manusia, sekalipun telah diduga ya dengan wajar keamanannya meskipun tanpa uji coba pada hewan percobaan. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi memang harus ada uji pada binatang percobaannya harus ini karena penggunaannya nggak sama. Jadi kalau misalnya itu yang tadi bawang putih lah contohnya, yang kita pakai itu dalam kehidupan sehari-hari kan nggak sama dengan jumlah ataupun yang kita gunakan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit, nggak sama ya kan? Ya lanjut. Nah jadi kalau itu ada aspek etik penilaian pada hewan coba itu ada prinsip 3R ya. Reduction, refinement, dan replacement. Nah, apa itu? Reduction, ya lanjut. Itu kita mengurangi jumlah hewan percobaan yang digunakan. Jadi jangan enak-enak aja bunuh. Ini kita sekarang ini udah nggak etis tuh untuk ini aja, untuk praktikum tuh harusnya nggak boleh lagi tuh pakai kayak gitu. Hewan-hewan itu dibunuhin. Harusnya itu barangkali mesti pakai ini ya simulasi atau pakai teknik biokimia dan atau pakai apa gitu ya. Sehingga nanti pakai komputerisasi dan lain sebagainya sehingga nanti mungkin 1 hewan percobaan digunakan kemudian dibuatkan programnya sehingga nanti kita bisa tahu oh kalau ditambah gini nanti jadi gini gitu secara komputerisasi aja gitu jadi nggak mesti harus tiap ini membunuh hewannya gitu ya dengan perhitungan statistik atau dengan teknik biokimia ya jadi kita tahu tuh kira-kira berapa ya jumlah ini yang digunakan misalnya sampel yang wajib digunakan gitu. Jadi nggak boleh banyak-banyak misalnya gitu ya. Berapa yang memenuhi syarat misalnya seperti itu. Ya, lanjut. Refinement ya. Jadi kita harus memelihara binatang percobaan itu agar dia menjadi nyaman ya, tidak jadi stres ya atau timbul rasa nyeri ya. Nah, jadi kadang-kala ya itu kadang untuk kita melakukan satu kondisi intervensi pada hewan coba yaitu tentu kadang-kala kita perlu memberikan analgesi, penghilang rasa sakit atau anestesi, dan juga kita gunakan hewan coba yang emang rasa nyerinya tinggi ya. Nah, dan itu biasanya juga pakai hewan coba yang ordo paling rendah dalam skala evolusi. Makanya itu nanti kita pakainya tuh mencit dulu tikus, nggak langsung kita pakai gorila gitu ya. Atau mungkin nanti yang spesiesnya lebih tinggi gitu ya, ordonya lebih tinggi. Ya. Jadi harus dijaga ya, jangan sampai dia merasa sengsara gitu ketika dia digunakan ya, mengurangi penderitaan. Ya, kemudian yang ketiga adalah lanjut. Ayo. Tidur lah si Asian nih. Kau dengar kuliah apa enggak Asian? Atau cuman di pas Rodi aja kau ada di situ tapi kau enggak dengar apa kuliahnya? Dengar, Bro. Apa kau ada di situ? Ya, jadi seperti itu ya. Ini karena kan kayak gitu, maka saya selalu bilang nih ya untuk BHMP apa tuh kan dianggap enggak ya. Padahal nanti untuk menampilkan tampilan dokter seutuhnya itu ya itu unsur-unsur BHMP itu yang nanti akan membedakan kau dari yang lain. Ya, tapi itu sering nggak disadari. Yang penting udah mungkin klinis. Nah klinis, biarpun kau jago klinis, tapi misalnya ya kau dalam tatanan kehidupan itu nggak bisa ini ya mungkin kau nggak disukain orang gitu nggak ada gunanya pengetahuan kau itu ya kan? Oke ya replacement artinya kita mengganti hewan coba dengan alternatif lain ya atau mengganti dalam hal ini kita pakai obat yang dari rumah potong tapi ini jarang lah udah juga nggak ini ya.
Atau misalnya kita menggunakan replacement absolut tanpa hewan coba, jadi menggunakan model komputer ya. Sekarang kan banyak programmer tuh ya. Jadi pakai yang itu galur sel ataupun kultur jaringan dan lain sebagainya, sehingga bisa menggambarkan fenomena kehidupan itu tanpa harus misalnya membunuh hewan cobanya. Ya, nah itu dia. Jadi ada 3 R itu ya. Ya, lanjut. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau menggunakan ini, kita objek penelitian kita adalah bahan biologik tersimpan. Misalnya nih gini ya, ada seorang perempuan gitu yang dulu mengalami misalnya karsinoma ovarium gitu ya. Nah, kemudian ketika dia itu kan diangkat, misalnya ovariumnya diangkat ya, dan kemudian minta izin sama dia gitu bahwa ini boleh nggak kalau disimpan untuk pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran. Oke, katanya gitu. Lantas diperiksa, lantas setelah diizinkan, kita simpan di misalnya di laboratorium patologi anatomi misalnya. Jaringannya itu, ovariumnya itu kita simpan di jaringan patologi anatomi. Nah, jadi sekarang yang bertanggung jawab itu adalah bagian patologi anatomi. Karena apa? Karena dia sudah mendapat izin dari orang yang punya ovarium itu gitu ya ketika dioperasi. Nah, jadi ketika dia akan digunakan untuk penelitian, mungkin barangkali ada yang mau melihat gambaran histologisnya seperti apa gitu ya. Kalau karsinoma ovarium seperti apa, misalnya apa yang khas dan lain sebagainya. Nah, ini kan orang yang punya ovarium aja entah di mana-mana nggak tahu. Nah, maka kita hanya perlu memperoleh izin itu dari institusi penyimpan, ya. Jadi BBT tetap disimpan dan pengambilan, penggunaan serta penyimpanan. BBT itu bahan biologi tersimpan ya, memerlukan pembayaran etik yang dilakukan mengikuti peraturan etik. Dan kemudian kita mempunyai kewajiban moral ya untuk menghormati dan menangani bahan biologi tersimpan ya sebagai sumbangan dari manusia sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan dilakukan ya semau-mau ya, semena-mena gitu ya. Tapi kita perlakukan dia sesuai dengan kepentingannya ya untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, jadi kemudian aspek etika itu ya, kadangkala ya ini dia perkembangan etik penelitian kesehatan ya khususnya dalam penelitian biomedik itu sering dipacu oleh terjadinya skandal-skandal internasional yang menggemparkan gitu ya. Jadi misalnya pakai ini HEPAR anak-anak yang mengalami ataupun hepatus splenomegaly pada anak-anak thalassemia misalnya gitu ya. Dan itu dieksploitasi gitu. Ya, jadi dia dipanggil kadang-kadang dia dibilang mau diobati padahal sebenarnya dia diambil datanya gitu ya tanpa misalnya persetujuan dari orang tuanya gitu. Padahal dia itu digunakan untuk penelitian gitu. Tapi dia dikatakan bahwa dia diberi terapi, dia diberi ini sehingga nanti orang tuanya mengizinkan gitu. Kan artinya nggak jujur ya. Itu jadi skandal tuh, nggak boleh tuh. Dan ini sering udah pernah jadi ya. Dulu juga bahwa ada itu peristiwa Tuskegee ya. Itu dia menggunakan ini orang-orang negro tuh dulu waktu zaman-zaman ya sebelum perang-perang dunia gitulah. Ya kan orang negro di Amerika. Nah itu. Jadi dia itu digunakan untuk mempelajari perjalanan satu penyakit itu. Jadi dia nggak diobatin. Jadi ditengok aja itu, dia mati aja, dia diobservasi aja, dia dilihat dia udah kena satu penyakit tertentu yang diteliti itu, terus dibiari aja, nggak usah diobatin, nggak usah sampai dia mati. Nah itu kan skandal itu ya kan, nggak etis itu. Dan memang untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tapi ya tidak tidak respect for person ya. Prinsip etik yang pertama itu dilanggar di situ. Ya lanjut. Nah, jadi persetujuan ilmiah dan etik pemanfaatan bahan biologi tersimpan itu untuk penelitian kesehatan itu ya baru boleh dimulai kalau sudah mendapat persetujuan dari komisi ilmiah ataupun etik yang berwenang. Jadi artinya dia sudah memperoleh ethical clearance. Tadi kan pokoknya kita membuat satu lembar penjelasan bahwa ini adalah cairan spesimennya diperoleh dari sini yang begini dan sudah mendapat izin dari institusi penyimpan misalnya seperti itu.
Dan maka nanti berdasarkan itu ya disetujui oleh institusi penyimpan dan kemudian diajukan ke komisi etik untuk disetujui ya. Jadi namanya ini boleh dengan melalui penilaian cepat ya. Jadi itu kan karena dia tidak mencederai orang, tidak ini itu. Jadi maka itu biasanya mendapat persetujuan yang cepat saja, itu expedited namanya ya. Karena risiko minimal ya, karena yang memang udah apa ya, jaringan yang sudah diekstrakasi atau diambil dari orangnya. Ya, lanjut. Nah, kemudian semua penelitian yang memanfaatkan bahan biologi tersimpan itu hanya boleh dilakukan kalau penelitian akan menghasilkan informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, misalnya. Ya, nah seperti itu. Kau ngapain Asian sambil tidur kau ikut kuliah ini? Nah, gimana sih? Tidak, Prof. Kok sepertinya kayaknya salah-salah aja nih ikut kuliah ini ya. Ya, saya belum tahu lagi nih yang lain apa lagi nih. Komtingnya aja kayak gitu. Kayak mana tuh yang lain? Ya. Itu tadi kata saya unsur-unsur yang pertama sekali yang paling itu yang penting tuh nanti ya di dalam ini pengembangan karir kau sebagai dokter tuh, ya kan? Pertama sekali itu disiplin kau, disiplin terhadap berbagai hal ya, taat asas, taat aturan, taat waktu dan lain sebagainya. Dan kemudian kemampuan kerjasama. Nah, kemampuan kerjasama itu diwujudkan oleh apa ya? Pandai menghargai orang lain. Pertama kali ya, menghargai orang lain, sekali mendengar, sekali didengar. Nah, apalagi kayak gini, ini memang untuk kepentingan siapa sih? Memang untuk kepentingan saya. Kepentingan kamu lah, ya. Betul nggak penting tuh bahan biologi, nggak penting tuh ya itu. Memang selalu kalau BHMP seperti itu gitu ya, anggap tidak penting gitu. Jangankan itu, sedangkan kuliah penting itu kemarin ada ini ya di WA itu sampai makanya tuh keluar peraturan bahwa harus diambil screenshot tuh. Ya, Dokter Yosi dari kulit ya ngasih kuliah pukul 7. Dia udah puntang-panting ngasih kuliah pukul 7. Itu semua mahasiswa tuh hitam semua, nggak ada orang yang nggak muncul orang. Tadi mana nggak ada tampil wajahnya, nggak ada di situ. Jadi cuman ini aja buka kamera, buka laptop, tapi entah kemana kamera nggak ada, ini nggak ada, pokoknya nanti si absen aja gitu ya. Nah itu wujud dari apa itu? Tidak pandai menghargai orang lain. Sama guru kau aja kok kayak gitu, apalagi sama orang lain. Guru kau udah puntang-panting perlu-perlunya pukul 7 hadir di situ. Kau yang berkepentingan entah kemana-mana nggak ada, wajah kau aja nggak muncul di situ, kita masih di mana-mana gitu. Cuman buka aja gitu, buka laptop ya, ada namanya situ, tapi semua mute semua, ya kan, orangnya nggak nampak. Nah itu bagaimana tuh? Itu semuanya harusnya dari inner ya. Nggak bisa kau kan dengan anak-anak lagi lah. Digembala-gembalakan gitu kayak ini hewan percobaan gitu. Ya enggak lah, maksudnya ada kesadaran diri sendiri lah. Dan nanti ya itu dia, saya selalu tekankan kepada kamu. Sedangkan belajar dia bisa salah loh. Nah, kesalahan kau bisa bikin orang cacat, kesalahan kau bisa bikin orang mati. Itu nggak bisa dibayar, pakai apapun nggak bisa dibayar. Ya kan, gara-gara kesalahan kau tuh cacat anaknya. Nah, seumur hidup lah dia kayak gitu gara-gara kau misalnya. Nggak terbalas walaupun kau misalnya masuk penjara gitu. Nah, itulah kayak kemarin tuh ada kasus tuh ya, memperkosa santriwati 13 orang itu. Kamu ininya seumur hidup. Gimana sih? Seumur hidup nanti 17 Agustus ada remisi, nanti 17 Agustus lagi ada remisi padahal nanti akhirnya memperkosa orang kayak gitu, masa depan orang hancur semua ini. Cuman bisa nanti dapatnya cuma berapa tahun penjara aja gitu. Gak adil kok menurut saya. Ya, baik. Nah, kemudian selain itu kepentingan dan kesejahteraan manusia sumber BBT itu tidak pernah dikalahkan oleh kepentingan dan tujuan penelitian betapapun pentingnya. Jadi tetap kita menghargai harkat martabat dia gitu ya. Jadi artinya kalau dia memang tidak mengizinkan itu kita nggak boleh ambil itu jaringan itu, nggak boleh disimpan itu kalau dia nggak izin. Ya. Jadi yang disimpan itu adalah yang mendapat izin dari orang bersangkutan, sumber BBT. Jadi kalau dia nggak mendapat izin ya nggak bisa, nggak boleh disimpan itu, nggak boleh. Ya, lanjut.
Nah, jadi kalau kita melakukan satu penelitian, ya itu hasil penelitian itu dengan kualitas yang baik lah ya. Itu bila cuma lewat-lewat gitu aja, tidak dipublikasi, itu tidak etis tuh. Kenapa? Karena kau sudah mensia-siakan ya pengorbanan subjek atau objek penelitian yang telah digunakan pada penelitian itu gitu. Jadi lewat-lewat aja, oh cuma sekedar untuk bikin skripsi, untuk ini dapat ijazah dokter, udah gitu. Jadi kamu nggak, makanya sekarang ini kan harus dituliskan, harus masuk apa tuh, masuk e-jurnal ya sekarang. Ya itu ada mahasiswa saya tuh kan, dia bilang bahwa itu mau bisa bilang silakan ya masukkan, dan nanti gimana, nggak usah takut kalau ditolak, ya kan? Kalau ditolak berarti kau harus belajar lagi, gitu aja. Tapi kalau diterima, nah berarti itu kan satu ini ya, satu kebanggaan ataupun satu hal yang menggembirakan buat kamu bahwa ternyata kamu sudah mampu ya melangkah mengikuti satu langkah awal gitu ya untuk menulis ataupun menghasilkan suatu publikasi ilmiah misalnya. Maka saya selalu mengencourage ya, tulis. Nah, jadi yang kemarin itu saya dapat ini bahwa dia mendapat persetujuan ya sudah untuk dipublish di satu jurnal. Itu ada mahasiswa ini ya yang apa buat penelitian untuk skripsi dia gitu ya. Jadi ya kamu pun memang harusnya begitu gitu. Ya, jadi harus dipublikasi ya harusnya. Hasil penelitian itu harus dipublikasi, jangan sia-sia aja. Ya, lanjut. Nah, jadi agar makalah hasil penelitian itu dapat dipublikasi di jurnal kesehatan yang terakreditasi, nah maka dia harus punya ethical clearance. Sekarang dia ini apa redaksi lihat punya ethical clearance nggak? Kalau nggak punya ethical clearance dia nggak mau masukkan kebiasaan. Ya jurnal-jurnal terakreditasi selalu memerlukan itu ya adanya ethical approval dari pelaksanaan penelitian yang akan dipublikasi tersebut. Ya lanjut. Nah jadi kemudian di sini ya di dalam menulis itu tadi untuk publikasi kan harus ditulis ya. Maka prinsip dasar umum etik pada penulisan makalah ilmiah, ya hasil penelitian kesehatan atau kedokteran, itu harus mempertimbangkan nilai moral, itu satu. Ya. Kemudian norma dan tatanan sosial budaya. Nah, itu dia, bukan asal-asal, oh ini penelitiannya bagus nih, tapi terus kemudian melanggar norma-norma orang di situ ya, tatanan budayanya nggak diperdulikan. Ya. Kemudian juga kondisi keyakinan ataupun religi di tempat penelitian dilaksanakan. Misalnya. Katakanlah misalnya kau mau meneliti tentang insulin yang dihasilkan dari babi misalnya. Macam mana kau mau buat itu di Sumatera Barat misalnya yang mayoritas Islam, pasti nggak boleh. Ya, nggak bisa gitu misalnya ya. Kemudian juga kerahasiaan menyangkut subjek penelitian harus kita junjung tinggi ya. Artinya kita harus tutupi itu dan itu dijamin ya kerahasiaannya. Dan juga harus melaksanakan prinsip keadilan ya. Dan mengurangi atau menghindari konflik kepentingan atau konflik of interest. Nah, jadi prinsip keadilan ini ya seperti misalnya nih ya, kau bikin penelitian misalnya didanai oleh dana internasional misalnya. Katakanlah misalnya bikin dulu mengambil data di NIAS misalnya gitu ya. Nah, kau sebagai peneliti diambil dari salah itu dari USU misalnya. Kau dikasih uang misalnya itu untuk ininya, honor lah ya. Nah, tapi kemudian nama kau nggak dimasukkan dalam publikasi. Nah, itu nggak betul tuh. Jadi mesti ada perjanjian awal jelas. Ini hasil penelitian ini ya nanti akan dipublikasi dan kau dimasukkan sebagai kontributor di dalam penelitian itu ya sehingga itu juga nanti akan mengangkat ya marwah kau sebagai pribadi dan juga marwah institusi kau gitu ya. Ikut dalam percaturan misalnya penelitian internasional misalnya seperti itu gitu ya. Jadi jangan cuma senang puas dikasih duit udah gitu loh. Itu nggak adil tuh, eksploitasi malahan. Apa sih duit gitu sebenarnya itu seberapa sih gitu kan. Nah, tapi kan misalnya harus ada misalnya bagaimana kepemilikan hasil penelitian gitu. Jangan toto dibawanya aja ke negerinya sana dari ini. Kita yang ya, tempat penelitian cuma gigit jari aja gitu. Dah kasih duit udah gitu. Nggak boleh ya. Si ngerti kau itu, jangan cuma dibungkam sama duit. Ya lanjut. Nah, jadi hasil penelitian itu ditulis di publikasi untuk apa? Untuk mengkomunikasikan hasil penelitian agar diketahui orang lain ya, khususnya masyarakat ilmiah.
Nah, jadi supaya nanti bisa untuk meringankan beban hidup manusia ataupun meningkatkan kesejahteraan manusia. Ya misalnya lah kan orang misalnya mengenai obat-obat, katakanlah yang contoh konkret lah ya, obat tradisional misalnya gitu. Dan kemudian sekarang udah memang dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Dan kemudian bahan bakunya kan mudah didapat ya, kemudian relatif murah dan lain sebagainya, sehingga sangat menolong ya untuk masyarakat, apalagi misalnya masyarakat di pedalaman yang susah mencapai akses untuk ke sistem pelayanan dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian bisa dijangkau, terjangkau, affordable. Ya, lanjut. Nah, jadi ada ya beberapa pelanggaran etik ya yang kita kenal dengan plagiarism, ada fabrication, ada falsification, dan ini merupakan tindak kriminal, tindak pidana. Jadi kau kalau nyontek orang punya, ngambil orang punya, kau buat di situ nama kau di situ, sementara itu tulisan orang, itu plagiat namanya tuh ya, itu tindak pidana tuh, bisa kena ini ya, kena hukuman tuh ya, bisa ini ada ininya lah, ada sanksinya ya. Apa itu plagiarism ya? Lanjut. Plagiarisme menyajikan menulis hasil penelitian kesehatan dilakukan orang lain sebagai hasil penelitian penulis. Nah, itu dia ya. Atau yang kedua, mengutip pernyataan hasil penelitian orang lain pada makalah ilmiah kesehatan yang ditulis lebih dari 10%. Nah, itu semuanya isinya hasil penelitian orang, ya itu yang nggak betul lah. Ya boleh, ngambil hasil penelitian orang boleh, statement mungkin nanti satu statement gitu ya, jadi tidak lebih dari 10%. Nah, kalau udah semuanya hasil penelitian orang yang kau masukkan situ, ya itu namanya plagiarisme. Oke, lanjut. Kemudian, apa itu fabrication? Nah, fabrication itu memperbaiki data pada penulisan agar hasil penelitian terkesan lebih baik. Ditukang-tukanginnya itu datanya tuh. Terus supaya berbeda bermakna, supaya gini, supaya gitu, dia hitung-hitungnya tuh dia. Jadi diubah-ubahnya data tuh. Atau kemudian menambah jumlah subjek penelitian ya pada penulisan hasil supaya memberi kesan lebih representatif. Kamu menelitinya misalnya cuma 20 orang, kau bilang di situ entah barangkali 500 orang gitu. Nah, itu udah nggak betul ya. Atau menambah jumlah daftar pustaka ya supaya memberi kesan lebih berwawasan, lebih cermat dan sebagainya ya. Jadi ya itu namanya fabrication. Kemudian lanjut. Ada falsification ya. Kalau falsification itu dia mengubah data. Ya, data menyajikan data yang salah tuh, menampilkan pengulangan penyajian data yang udah ada tuh, menunggu hasil yang benar. Nah, itu jadi falsification. Jadi bukan didapatnya dari hasil penelitian dia gitu. Ya, jadi ataupun yang ada itu diubah-ubahnya tuh. Ya, jadi nggak betul datanya, udah nggak benar tuh ya. Yang salah. Ya, lanjut. Jadi kesimpulannya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang biologi, kesehatan ataupun biomedik itu memerlukan rambu-rambu etika ya, atau bioetika untuk memperoleh keseimbangan manfaat dan mudaratnya. Nah, selain itu, makhluk hidup dan unsur alamiah yang dipergunakan pada penelitian untuk proses perkembangan tersebut harus dilindungi hak asasinya, keselamatan, kesejahteraan, dan kelestariannya. Jadi bukan boleh kita mengeksploitasi suka-suka hati kita. Ya, lanjut. Dan penulisan makalah ilmiah kesehatan kedokteran itu merupakan unsur penting ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia. Dan penulisan makalah ilmiah kesehatan kedokteran itu harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan etika. Jadi itu tadi harus ada ethical clearance, ada ini dicantumkan di situ bagaimana syarat-syaratnya, kita mesti ikuti semua. Ya, lanjut. Nah, ini dulu ya. Waktu yang periode keberapa nih? Saya pernah tiga periode nih jadi anggota Komisi Nasional nih untuk etika penelitian kesehatan. Ya. Nah, sekarang saya lengser lah supaya ada kesempatan yang muda-muda lagi ya untuk regenerasi. Itu kan bekas Menteri Kesehatan kita tuh, Sapadilah Setari ya, Sapadilah sebelum inilah, sebelum yang meninggal karena kanker paru, sebelum yang ini juga Mulu ini, Alfansa Mulu ya, itu dokter itu. Dan itu ada ini ya, Dokter Pratiwi Sudarmono tuh yang pakai baju hijau tuh, yang dulu kandidat astronot ya, tapi nggak jadi jadinya. Ini kandidat astronot. Okay. Itu dari mikrobiologi. Nah sekarang kalau nggak salah saya di
dekanat apa ya, di staf dekanat, profesor. Jadi di sini saya banyak bertemu dengan orang-orang berbagai disiplin ya, dan orang-orang inilah terkemuka di bidangnya masing-masing ya di situ, dan memberikan apa ya, pelajaran dan juga inspirasi kepada saya, dan juga ya macam-macam lah ya untuk apa namanya bisa ya sebagai pendidik ya, sebagai staf pengajar, dan juga sebagai ini di dalam pengembangan etika penelitian kesehatan. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat bagi Anda sekalian ya, dan menambah wawasan, dan kemudian itu saya selalu ingatkan ya bahwa unsur-unsur DHMP inilah nanti yang akan menjadi penentu ya keberhasilan Anda di masa depan. Banyak orang pintar tapi akhirnya dia nggak berguna ya untuk banyak orang, mubazir ya. Kemudian banyak orang pintar yang jadi hanya untuk seputar dirinya aja gitu ya. Mungkin dia bisa jadi kaya, bisa jadi ini, tapi apa sih manfaatnya untuk orang lain ya? Nah itu ya, jadi tanyalah diri sendiri, kau yang paling tahu dirimu ya. Oke. Ambil yang baik, buang yang jelek, dan saya tidak lepas dari